Stay out of my territory. What's up team, selamat datang di channel kita, channel Time Review, dimana kita akan membahas review alur cerita dari berbagai film. Kali ini kita akan melanjutkan episode ke-9 dari serial film Breaking Bad season kedua. Bagi teman-teman yang belum melihat episode sebelumnya, bisa lihat di channel ini. Sebelum memulai, alangkah baiknya bagi teman-teman untuk support kita dengan subscribe channel Time Review dan aktifin lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya dari channel ini. Oke tim, langsung saja kita ke intronya. Scene awal diperlihatkan lengkap keluarganya Walter yang menemaninya berterapi, yang mana ia mengatakan untuk tidak usah repot-repot karena hasil akan keluar 1 minggu lagi. Berlanjut ke kantornya Saul, di mana Walter menjelaskan kepada Saul sebagai pengacara agar keluarganya akan tahu semua itu setelah ia mati. Di sana juga Saul menghitung-hitung persenan yang bakal ia dapat. Di saat di rumah, Walter tercetus ingin mengunjungi ibunya. Sempat ditahan oleh Skyler karena ia mengatakan semua akan baik-baik saja dan berpositif thinking lah, namun akhirnya ia pun memperbolehkannya. Beralih ke kosannya Jesse, di mana di sana Jesse dan Jen yang habis mantap-mantap menyinggung untuk bisa berlibur bersama ke sebuah museum seni. Di saat Jen menyiapkan sarapan, Walter pun menelpon Jesse untuk belanja bahan-bahan pada hari itu juga. Jesse yang sudah punya plan bersama Jen tadi pun sempat menolak, namun akhirnya mau nggak mau Jesse harus ikut perintah Walter. Karena bahan baku yang kemarin mereka curi, metilamin itu, bakal expire dan tidak akan bisa digunakan lagi. Kemudian berlanjut ke sebuah bandara, di mana Skyler yang mengantar Walter untuk berangkat mengunjungi ibunya selama 4 hari ke depan. Namun yang terjadi di sana ternyata itu hanyalah alasan Walter saja untuk bisa fokus membuat crystal meth lebih banyak lagi. Dan tidak lama dari itu, ia pun dijemput oleh Jesse yang membawa mobil van mereka. Dan mereka pun pergi jauh dari kota. Sampailah mereka di sebuah padang gurun ilalang yang luas dan sepi, yang mana sinyal HP Jesse pun tidak ada di sana, namun hanya ada sedikit di HP Walter. Saat ingin memulai, Walter menyuruh untuk jangan menaruh kunci mobil di area memasak, sehingga Jesse pun menaruhnya pada dashboard mobil, pada colokan kuncinya. Dan mereka pun memulai memasak crystal meth sebanyak mungkin. Dari pagi sampai malam selama 4 hari tanpa henti. Setelah selesai, sampailah di mana mereka yang sedang menghitung perkiraan uang yang akan dihasilkan sama mereka. Dan mereka akan mendapatkan $672.000 untuk masing-masing dari mereka. Di sana Walter dan Jesse senang bukan main. Di situ masih ada sedikit sisa metilaminnya. Namun karena bahan bakar sudah habis, mereka pun memutuskan untuk pulang saja. Ketika ingin menghidupkan mobilnya, ternyata mobil itu kehabisan aki karena kunci yang Jesse taruh kemarin. Di sana Walter pun kecewa melihatnya. Mereka pun mencoba untuk memancing aki tersebut dengan menggunakan genset. Namun, saat ditarik pedalnya, genset itu meledak dan terbakar.
Dengan kecerobohan Jesse yang panik saat itu, ia pun segera memadamkan api itu dengan air buat minum mereka. Melihat itu, Walter makin kecewa dan stres melihat kegoblokan Jesse. Mereka pun akan tinggal di sana untuk beberapa waktu lagi. Dengan genset yang basah dan persediaan air yang habis, saat itu cara lain ialah menggunakan HP-nya Walter yang ada sinyal untuk menelepon temannya Jesse agar bisa menjemput mereka. Saat itu Jesse menelpon Skinny Pete dan memberikan rute dan memesan untuk juga membawakan minum kepada mereka. Hingga malam tiba, Jesse meminta HP Walter lagi untuk memastikan Skinny Pete. Ternyata Skinny Pete rupanya salah rute dan kemudian HP Walter pun mati karena kehabisan baterai. Lengkap sudahlah penderitaan mereka hari itu. Oh, come on, seriously? Pagi harinya, Walter yang masih berusaha memperbaiki gensetnya. Di sana, sedikit perbincangan di antara mereka, di mana ternyata masalah metilamin yang bakal expire itu adalah kebohongan. Itu hanya cara Walter agar Jesse patuh dan mengikuti perintahnya. Mobilnya sempat hidup sekali, namun mati lagi. Mereka pun benar-benar putus asa, di mana Walter yang udah mulai batuk-batuk juga di sana. Namun akhirnya, Walter pun memiliki ide untuk membuat sendiri aki. Dengan sedikit ilmu kimia yang Walter kuasai, terciptalah aki rakitan. Ini adalah upaya terakhir yang mereka punya, dan setelah dicoba, akhirnya mobil itu pun berhasil hidup. Mereka bersyukur bukan main saat itu. Scene pun berganti di bandara, di mana Jesse yang mengantarkan kembali Walter ke sana untuk pulang. Dan lanjut setelahnya, kita beralih ke rumah sakit, di mana Walter yang sedang menunggu hasil dari kemoterapinya selama ini. Dan hasilnya adalah tumor pada Walter mengecil sebanyak 80%. Itu merupakan kabar yang bagus walaupun tidak bisa dikatakan sembuh. Dan di sana juga dokter mendiagnosis adanya gejala lain dengan batuknya Walter dan butuh penanganan lebih lanjut lagi. Tapi untuk sekarang, dokter mengatakan layak untuk mereka merayakan kabar baik ini. Episode kali ini pun diakhiri dengan Walter yang di kamar mandi, kesal dengan kondisi barunya, dan memukul tempat tisu di sana. Thanks tim sudah menonton video kali ini. Untuk kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. See you team and have a good time.